Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Qala Allah Ta'ala fi ayatil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين. Yang terhormat teman kami Kang Ahmad Taufikillah yang senantiasa memberikan insya Allah kepada kita materi tentang ngaji jurumiyah ya. Teman-teman semua yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga bisa berjumpa lagi, bermajelis, belajar bersama jurumiyah di malam yang insya Allah berkah ini. Salawat beserta salam senantiasa kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wabarakatuh. Nabiul Huda wa Rahmah, Kasyifil Gummah, Sahibi Syafa'ah, fi Yaumil Qiyamah. Semoga kita benar-benar diakui umatnya nanti dan bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mubasyaratan ya, langsung saja untuk nanti setelah dibuka langsung dipaparkan materi lanjutan dari ngaji jurumiyah, yaitu malam hari ini pertemuan yang kedua. Marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Kang Ahmad Taufikillah ilaihi falyatafaddal masykuran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. لابتغاء وجه الله ولشفاعة رسول الله ولكل النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرته ولجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين، خصوصا خاصة إلى حضرة مصنف كتاب العمر الجرومية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi pertemuan kita yang kemarin ya. Saya akan share materinya sebentar. Nah, materi hari ini adalah tentang macam-macam fa'il ya, kemudian amil-amil nasab, amil-amil jazm, dan kemudian nanti diteruskan dengan bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai membaca matanya, nanti saya akan jelaskan penjelasan dari skema tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Bab menjelaskan tentang fi'il-fi'il. Jadi al-af'al merupakan jamak dari lafaz fi'al. Af'al jamaknya adalah jamak taksir. Kalau dibahas secara lebih rinci namanya jamak taksir yang qillah ya. Babul af'al, bab menerangkan tentang fi'il-fi'il. Fi'il itu apa? Sekilas fi'il itu mudah untuk difahami. Artinya adalah kata kerja. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris
kita mengenal namanya verb, ya, kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il. Al-af'alu salasatun, madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il Ini itu ada 3. Yang pertama fi'il madhi, mudhari' dan juga amr. Nahwu doroba wa yadribu wadrib. Contoh fi'il madhi doroba. Contoh fi'il mudhari' yadribu. Contoh fi'il amr idrib. maaf Fal untuk madhi maftuhul akhiri abadan. ini tampilannya kalau di saya masih file manager. Oh, belum tampil ya. Bentar. Bisa diklik, Sebentar, Bang. dikeluarin dulu aja langsung masuk lagi kan. Kalau ini bisa kan? Sudah. Bentar ya. Oke. Oke, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, al-af'alu salasatun madhin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il itu ada 3. Jadi fi'il madhi, mudhari', kemudian fi'il amr. Nahwu doroba wa yadribu wadrib. Contohnya adalah lafaz doroba. Contoh dari fi'il madhi. Wa yadribu. Contoh dari fi'il mudhari'. Wadrib. Contoh dari fi'il amr. Doroba sudah memukul. Ya, yadribu lagi memukul atau sedang memukul. Wadrib artinya pukullah. Ya. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Adapun fi'il madhi itu huruf akhirnya selalu di fathah. Jadi huruf terakhir dari fi'il madhi, contoh doroba, banyak ini selalu di fathah. Wal amru madzumun abadan. Sedangkan fi'il amr hukumnya adalah jazm selamanya. Alamatnya jazm kemarin dijelaskan adalah sukun, maka idrib selalu dengan alamat jazm jadi sukun. Wal mudhari'u maka nafi awalihi ihdaz zawaidil arba'i. Sedangkan fi'il mudhari' adalah fi'il yang huruf awalnya merupakan salah satu dari huruf 4 tambahan ini. Yajma'uha qauluka anaitu, yang terkumpul dalam ucapan Anda sekalian, yakni lafaz anaitu. Ya. Jadi salah satu dari huruf di anaitu ini bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, bisa tak, tergantung pada domirnya. Contoh yadribu berarti pakai ya. Wa huwa marfu'un abadan. Nah, fi'il mudhari itu hukumnya selalu rofa hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai kemudian dia dimasuki oleh amil yang menasobkan atau amil yang menjazmkan. Amil itu apa? Amil adalah lafaz yang mempengaruhi i'rabnya suatu lafaz setelahnya. Jadi namanya amil, bisa amil nasib atau amil jazim. Kita lihat di skema berikut. Fi'lu madhi. Contoh fi'il madhi doroba. Fi'lu mudhari contohnya yadribu. Fi'il amr contohnya idrib. Nah, fi'il mudhari itu kemarin dijelaskan ya, ada 3 kalau dibagi. Sahih akhir, kemudian ada mu'tal akhir, kemudian ada af'al khamsah ya. Saya jelaskan dari mu'tal akhir dulu. Fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya merupakan huruf illat. Jadi kemarin sudah dibahas ya, huruf illat itu ada 3, yakni apa? Alif, waw dan juga ya. Atau bisa dibalik juga alif, ya, waw ya. Disingkat apa? Ayu. Bisa. Nah, mu'tal akhir yang huruf akhirnya berupa huruf illat. Contoh yakhsha. Yakhsha ini huruf akhirnya adalah alif. Ini namanya alif layyinah ya.
bukan alif yang lurus, tapi alif yang belkong, bahasa Arabnya alif layyinah, bukannya ini ya. Yakhsha, kemudian yad'u, akhirnya adalah waw. Ya. Kemudian yarmi, akhirnya adalah ya. Maka yakhsha, yad'u, yarmi namanya adalah mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Lalu yang ketiga, yang ini fi'il mudhari' af'al khamsah. Af'al khamsah adalah fi'il yang jumlahnya ada berupa waw dan nun, kemudian af'al khamsah yang belakangnya adalah alif dan nun, af'al khamsah yang belakangnya ya dan nah, contohnya yaf'una. Yaf'una adalah af'al khamsah ya, dhamirnya hum. Hum berarti yaf'uluna. Terus taf'uluna, dhamirnya antum. Kemudian dengan alif dan nun, yaf'ulani, dhamirnya huma. Antuma, ya, dhamirnya antuma, af'al khamsahnya taf'ulani. Ada lagi anti taf'ulina. Tuh. Kemudian dibahas lebih dalam lagi fi'il mudhari' ya, sahih akhir, mu'tal akhir dan af'al khamsah. Ini ketika dalam keadaan i'rab atau mu'rab ya. Kalau dalam i'rab rafa, contoh dari fi'il mudhari' yang sahih akhir ya, yadribu. Nah, maka alamat rafanya adalah apa? Dhammah. Kalau nasab, kemasukan amil nasab atau yang tadi dikenal dengan nasib ya, amil yang menasabkan. Di sini adalah contohnya an yadriba ya, ay yadriba bisa, an yadriba bisa. Jadi, kalau dalam ilmu Al-Qur'an tajwid ya harus dibaca apa? Idgham bi gunnah, ay yadriba. Tapi kalau dalam ilmu membaca kitab atau ilmu nahwu boleh dibacanya an yadriba untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah an gitu. An yadriba, alamatnya nasab adalah fathah. Kemudian jazmnya lam yadrib, alamatnya adalah apa ini? Sukun. Kemudian yang mu'tal akhir, yang huruf akhirnya berupa huruf illat ya. Contoh yakhsha, yakhsha kalau keadaan rofa tetap yakhsha ya. Tetap yakhsha karena dia mu'tal akhir. Kalau nasab ayyakhsha, tetap ayyakhsha ya. Tetap disimpan apa? Fathah muqaddarahnya disimpan, tidak diperlihatkan. Beda kalau dalam tingkah jazm, lam yakhsha, ini huruf ilatnya dibuang ya, lam yakhsha dibuang. Yad'u, kalau fi'il kalau i'rab nasabnya diperlihatkan harokat fathahnya, ayyad'u. Yarmi juga ayyarmiya. Yad'u, yarmi dibuang apa namanya? Huruf ilatnya wawu dan juga ya dibuang. Kemudian af'al khamsah. Af'al khamsah. Ada 5, yaf'uluna, taf'uluna, yaf'ulani, taf'ulani, taf'alina. Kalau kemasukan an atau amil nasab ya. Jadi ayyaf'ulu, nunnya dibuang. Antaf'ulu, nunnya dibuang. Ini juga dibuang nunnya. Kalau dalam keadaan jazm sama, nunnya juga dibuang. Lam yaf'ulu ya. Lam yaf'ulu, nunnya dibuang. Ya, sama kayak yang nasab ya. Keterangannya ini al fi'il mudhari' yujsamu bil jawazim. Fi'il mudhari' yujsamu bil jawazim. Dijazmkan dengan beberapa amil jawazim. Artinya yang bisa menjazmkan fi'il mudhari' itu bukan hanya lam ini saja. Ini lam hanya satu contoh saja. Nanti akan dibahas tentang amil-amil yang menjazmkan. Sebagaimana juga an tidak merupakan apa namanya satu-satunya amil nasab, banyak juga amil nasab yang lain yang nanti akan dijelaskan. Oke. Nah, ini an-nawasib, amil-amil nasab atau lafadz yang mempengaruhi lafadz setelahnya menjadi i'rab nasab. Fan nawasib asyratun, amil-amil nasab ya. Asyratun itu ada 10.
Wahia an walan idan wakai walamukai walamul juhud wa hatta wal jawab bil fa wal wawi wa aw. Amil-amil yang menasabkan itu jumlahnya asroh, ada 10. Apa saja? An, lan, idan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, dan fa jawab, waw jawab, dan au jawab. Nah, ini ada keterangannya lebih lanjut. Arba'atun minha tunsabu binafsiha. 4 di antara 10 ini bisa menasabkan, ya, bisa menasabkan lafaz setelahnya dengan dirinya sendiri tanpa bantuan lafaz yang lain atau huruf lain. Wasittatum minha yakunu nasbu ma'ha bi an mudmarah juban wa jawazan. Kalau 6 di antaranya bisa menasabkan lafaz setelahnya yang dimasuki dengan bantuan an yang disimpan. Mudmarah itu artinya disimpan. Baik hukumnya itu wajib disimpan atau boleh disimpan. Artinya boleh disimpan, boleh dikeluarkan. Nah, ini skemanya. An-nawasib amil-amil yang menasabkan terbagi menjadi 2 kelompok. Ada tunsabul fi'la binafsihi, bisa menasabkan fi'il dengan dirinya sendiri tanpa bantuan an. Terus yang kedua tunsabul fi'la bi an mudmarah, bisa menasabkan fi'il dengan bantuan an yang disimpan, ya. Baik itu wajib atau yang jawaz. Ini yang pertama, contohnya an. Yu'jibuni an tadriba. Yu'jibuni, membuatku kagum. An tadriba, kamu memukul atau pukulanmu. Pukulanmu membuatku kaget, aku kaget. An tadriba, tadribu, awalnya tadribu, kemudian kemasukan an menjadi an tadriba. Ya. I'rabnya i'rab nasab karena kemasukan amil nasab berupa an. Kedua adalah lan. Lan tarji'al ayyam allati madat. Ya. Lan tarji'al ayyam, hari-hari yang sudah kelewat, al ayyam allati madat, hari-hari yang sudah berlalu, lan tarji'a, tidak akan kembali lagi. Nah, lan itu artinya tidak akan. Ya, ketika tarji'a fi'il mudhari' awalnya adalah tarji'u, kemudian dimasuki lan menjadi lan tarji'a, ya. I'rabnya menjadi nasab, alamatnya adalah fathah, ya, lan tarji'a. Kemudian idzan. Idzan artinya apa namanya? Demikian, ya. Contoh, ada percakapan ini, alif dan ba. Alif, azuruka ghadan, aku mengunjungimu besok. Aku berkunjung ke rumahmu besok. Jawabannya ba apa? Idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Dengan demikian aku akan memuliakanmu, ya. Ukrima awalnya adalah lafaz ukrimu, kemudian kemasukan idzan yang merupakan amil nasib atau amil nasab menjadi ukrima, ya, dibaca nasab. Nah, kai, kai itu artinya supaya, ya. Contohnya jitu kai akro, kai akroa, jitu kai akroa. Jitu saya datang, kai akroa supaya saya membaca. Awalnya akro'u karena kemudian kemasukan kai menjadi kai akro'a, kemasukan kai akro'a. Tandanya nasab adalah apa ini? Fathah akro'a. Pembagian amil nawasib yang kedua adalah tunsabul fi'la bi'an mutmarah, menasabkan fi'il, atau tansibul fi'la bi'an mutmarah, menasabkan fi'il dengan an yang disimpan. Jadi annya tidak kelihatan di sini, disimpan tidak kelihatan. Wujuban au jawazan, baik disimpannya itu harus disimpan, jadi tidak boleh diperlihatkan, atau jawazan, boleh saja diperlihatkan kalau memang mau. Nah, itu. Contoh lamukai. Lamukai itu apa? Lam yang maknanya seperti apa tadi? Kai. Supaya.
Contoh, jitu li'ata'allama. Jitu saya datang li'ata'allama supaya. Jadi maknanya supaya saya belajar. Nah, li'ata'allama awalnya adalah ata'allam kemasukan lam kai ya atau lam yang maknanya seperti kai menjadi ata'allama. Nah, sebenarnya yang menasobkan menjadi ta'allama, ata'allama itu bukan lamnya, tetapi adalah an yang tersimpan. Jadi antara lam dengan lafadz ata'allama itu sebenarnya tengah-tengahnya ada an, tapi tidak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan menjadi jitu li'an ata'allama. Boleh nggak diperlihatkan? Boleh. Karena hukumnya apa? Jawas. Jawas itu artinya boleh diperlihatkan atau boleh tidak. Kalau ini tidak diperlihatkan. Li'ata'an lam. Kemudian lam juhud. Lam juhud. Lam yang maknanya adalah pengingkaran. Ya. Pengingkaran. Nah, bisa dimaknai untuk, tapi untuk yang sifatnya atau artinya pengingkaran. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Tidaklah Allah apa tidaklah keberadaan Allah itu liyu'adzibahum untuk memberikan azab kepada kamu ya. Liyu'adzibahum. Jadi liyu'adzibahum yu'adzibu awalnya yu'adzib kemudian kemasukan lam lam juhud menjadi yu'adzibah ya. Sebenarnya antara li dan yu'adzibu itu ada an mutmarah, an yang tersimpan. Li'an yu'adzibah. Tetapi beda dengan li'ata alama. Kalau li'ata alama, annya boleh dikeluarkan atau boleh diperlihatkan. Sedangkan li'u'adzibah, kalau karena lamnya adalah lam juhud atau lam pengingkaran ini, tidak boleh dikeluarkan. Jadi li'u'adzibahu. Walaupun kita tahu bahwa yang menjadikan nasab atau yu'adziba ini bukan li semata-mata, bukan li, karena ada bantuan apa tadi an mutmaro'an yang tersimpan. Selanjutnya hatta. Contoh hatta itu artinya adalah sehingga ya. Hatta yarji'a ilaina Musa, atau sehingga atau sampai gitu ya. Hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga atau sampai yarji'a dia kembali kepada kita Musa ya. Yarji'a ini yang menasabkan adalah hatta, walaupun sebenarnya adalah an yang tersimpan antara hatta dan yarji'a. Nah, tersimpannya an ini hukumnya wajib seperti lam cukup ini ya. Hukumnya wajib disimpan. Walaupun kalau dikeluarkan hatta an yarji'a, tapi tidak boleh ditampilkan seperti itu ya. Hatta yarji'a. Kemudian jawab ya. Jawab itu adalah apa namanya? Setelah syarat ada jawab. Ketika maka dalam bahasa Indonesia bisa dimaknai jawab itu seperti maka. Nah, jawab sendiri itu tidak hanya dengan huruf fa saja. Ternyata jawab juga ada yang memakai huruf waw atau dengan au ya. Contoh, jawab yang menggunakan fa yang sering kita pahami. Ijlis fa'atakal lama. Ijlis, duduklah. Fa'atakal lama. Maka aku akan berbicara. Fa ini ya, fa jawab ini menasabkan lafadz atakal lama. Sebenarnya yang menasabkan bukan fa, tapi an yang tersimpan antara fa dan atakal lama menjadi fa atakal lama. Sebenarnya ada fa'an atakal lama, tetapi tidak boleh dinampakkan atau diketokkan dalam bahasa Jawanya ya. Ditampakkan. Kalau ditampakkan nggak boleh. Di fa atakal lama. Wow, contoh la tadrib zaidan wa yakdhoba. Jangan pukul Zaid wayak doba dan maka atau maka ya maka dia yakdoba atau apa namanya yakdoba marah. Jangan pukul Zaid, dia marah.
pakai huruf waw menjadi jawab. Wayak boba, ini dibaca nasab, alamatnya adalah fathah. Kemudian jawab menggunakan au. Contoh lafaz la'aqtulan nal kafiro au yuslima. Sungguh lam di depan ini adalah lam taukid ya. La'aqtulannaka, sungguh aktulanna, aku akan membunuh al kafiro, orang kafir. Au yuslima, atau maka dia masuk Islam ya. Jadi au ini jawab ya. Sungguh aku akan membunuh orang kafir atau dia masuk Islam. Artinya ketika dia masuk Islam tidak jadi dibunuh. Nah ini au yuslima, aunya adalah au jawab. Awalnya yuslimu, kemudian kemasukan au jawab jadi yuslima, dibaca langsung. Wajib ya. Jadi au yuslima. Benarnya antara au dan yuslima ini ada an mudmar, an yang tersimpan yang tidak diperlihatkan. Lanjut, amil jawazim atau amil lafad yang menjazmkan lafad setelahnya. Wal jawazimu samaniyatu asyar. Amil-amil jazm atau lafad yang mengamalkan lafad setelahnya menjadi i'rab jazm. Samaniyatu asyar. Jumlahnya ada 18. Wahia, yaitu lam, walamma, alam, alamma, lam amr, lam du'a, lam nahi, ya, lam nahi dan lam du'a, in, ma, man, mahma, ithma, ayu, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama, wa idha dan idha, fi syi'ri khussata, yang hanya terdapat dalam syair saja. Ya. Kita lihat di skema berikut. Al-jawazim. Ya. Jadi ada kismum minha yudzamu fi'lan wahidan wa kismun yudzamu fi'lan. Jadi amil jawazim itu terbagi ada dua. Ada amil jawazim atau lafadz yang menjazmkan fi'il satu saja. Ya, yang dijazmkan hanya satu fi'il. Ada juga amil jazm yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Tidak hanya satu. Nah ini terbagi menjadi dua. Tuzamu fi'lan wahidan yang menjazmkan hanya satu fi'il. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama lam. Lam yalid walam yulad. Lam amil jazm. Yalid fi'il. Walam yulad. Lam lagi yulad. Nah, lam ini hanya menjazmkan yalid saja. Yulad dijazmkan oleh lam yang kedua. Ya, hanya satu saja. Lama yadhuku adzabah. Lama yadhuku. Artinya mereka belum merasakan adzab. Lama yadhuku. Yadhuku itu dijazmkan. Awalnya lafadznya apa? Yadhukuna. Ya. Karena termasuk apa? Af'al khamsah. Kemudian kemasukan amil jazm lama menjadi yadhuku. Nah, lama ini hanya menjazmkan satu fi'il saja. Yadhuku adzabah. Terus alam nasroh laka sudrak. Alam nasroh laka sudrak. Bukankah kami telah melapangkan dada kamu? Ya. Bukankah kami telah melapangkan kepadamu dada kamu? Nasroh, ya, satu fi'il ini saja. Satu fi'il yang dijazmkan oleh alam. Artinya alam ini hanya bisa menjazmkan satu fi'il saja, yaitu nasroh saja. Alamma taqra' al-kitab. Belumkah kamu membaca kitab? Alamma taqra' dibaca jazm, alamatnya apa? Sukun. Yang menjazmkan apa? Alamma. Ya. Hanya satu alamma, hanya satu fi'il yang dijazmkan. Ini taqra' saja. Lam amr wa du'a. Lam amr wa du'a atau lam yang memiliki arti perintah atau lam yang memiliki arti doa. Ya. Amr sama doa kalau kita pernah belajar dalam ilmu logika ya, dalam ilmu mantik atau dalam ilmu balaghah,
lam apa antara amr dan doa itu sebenarnya hampir sama kalimatnya, tetapi yang menjadi beda adalah yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan itu posisinya lebih rendah daripada yang diperintah, ya namanya doa, seperti hamba kepada Tuhan, namanya doa. Allahumma rzuq, ya Allah berikanlah kami rizki. Bukan merintah Allah, tapi berdoa. Beda dengan amr. Kalau amr itu dari atasan ke bawahan. Contoh, sallu ala apa? Sallu ala nabi. Ya. Perintah Allah kepada manusia untuk bersolawat kepada nabi. Ini perintah atas ke bawah. Contoh, liyung fiq zaid. Lam. Lam ini maknanya perintah. Liyung fiq. Kalau dalam bahasa Jawa, liyung fiq. Derapun supaya kue gelem nafkah. Supaya kamu mau menafkahkan atau bersedekah. Zaitun sapa zaid. Hendaknya kamu bersedekah wahai zaid. Nah, yungfik awalnya yungfiku, kemudian kemasukan lam amr menjadi liyungfik ya. Kemudian lam nahi wa du'a yang artinya larangan. Contoh la takhaf. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La takhaf, jangan takut. Takhaf ini dijazmkan oleh la nahi ya. Alamatnya adalah sukun. La nahi hanya bisa menjazmkan satu fi'il saja, takhaf. Oke. Selanjutnya amil jawazim atau amil jazm yang menjazmkan langsung dua fi'il sekaligus. Kalau ini kan cuma satu, yarib doang ya. Yadhubu saja, nasrah saja. Kalau tudzamu fi'lan ini, in sampai dengan ida, itu bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus. Contoh, in yakum zaidun yakum amr. In yakum zaidun yakum amr. Jika Zaid berdiri, Amr juga berdiri. In yakum zaidun yakum amr. Yakum dibaca jazm. Alamatnya sukun. Siapa yang menjazmkan adalah in. Yakum yang kedua juga dibaca jazm. Siapa yang menjazmkan? Yaitu juga in. Ya. Jadi in ini huruf apa? Amil jazm itu menjazmkan dua fi'il sekaligus. Yakum yang pertama dan yakum yang kedua. Sebagaimana juga ma taf'al af'al. Apa yang kamu lakukan, aku akan lakukan. Ya. Taf'al af'al. Ma ini amil jawazim, amil jazm, menjazmkan taf'al dan juga menjazmkan af'al. Lagi, man yakum akum ma'am. Siapa yang berdiri, aku juga akan berdiri bersamanya. Yakum, akum, keduanya dibaca jazm, yang menjazmkan adalah man. Mahma taf'al af'al. Ya. Saat apa kamu melakukan sesuatu, af'al aku juga akan melakukannya. Ifma yakum zaidun yakum amrun. Ya. Ketika Zaid berdiri, Amr juga berdiri. Ya, yakum ini yakum yang kedua, pertama dijazmkan oleh ifma. Ayya tadrib adrib. Ya, tadrib dan adrib juga dijazmkan oleh ayya. Mata takul akul ma'aka. Ya. Ketika kamu makan, aku juga akan makan bersamamu. Ya. Takul dan akul itu dijazmkan oleh mata. Ayyana tadrus tanjah. Ya. Saat kamu tadrus belajar, kamu akan tanjah sukses. Aina taskun askun. Aina taskun askun. Taskun askun dibaca jazm, yang menjazmkan adalah aina. Di mana kamu bertempat atau diam di situ, aku juga akan diam di situ bersama. Anna tastaqim tarbah. Ya. Di mana kamu mau istiqomah, kamu akan beruntung. Tastaqim dibaca jazm, alamatnya sukun, tarbah juga dibaca sukun, yang menjazmkan adalah anna. Begitu juga dengan haitsuma tastaqim, qadir lakallahu najahan.
Ketika kamu tastaqim, mau istiqomah, Allah akan menakdirkan kamu menjadi beruntung. Kaifama dalam duduk, aku juga akan duduk. Ajlis sama-sama dibaca nasab, apa? Jazm, yang menjazmkan adalah kaifama. Kalau ida, contohnya di dalam syair saja, tapi tidak saya sebutkan contohnya. Itu ya. Jadi kesimpulannya, amil yang menjazmkan itu terbagi ada dua. Yang pertama, hanya menjazmkan satu fiil saja. Yang kedua, bisa menjazmkan dua fiil sekaligus. Yang menjazmkan satu fiil saja ada lam, lama, alam, alama, lam amr doa, lam nahi doa. Kalau yang menjazmkan dua dua fiil sekaligus, in, ma, man sampai dengan apa? Ida yang terdapat dalam syair. Oke. Selanjutnya tentang marfu'atul asma. Ya. Tahu isim-isim yang bisa dibaca rofa, yang di Arabi rofa. Babu marfu'atul asma. Saya baca dulu ya. Al marfu'atu sab'atu wa hiya al fa'ilu wal maf'ul. Lafat-lafat yang di Arabi rofa sab'atun ada 7, yakni al fa'ilu fa'il, al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau sering disebut dengan naibul fa'il, wal mubtada'u mubtada, wa khabaruhu khabarnya mubtada, wa ismu kana isimnya kana, wa akhwatuha saudaranya kana, wa khabaru inna wa akhwatuha khabarnya inna dan khabarnya keluar apa saudaranya inna. Watta bi'ul marf, lafat yang ikut pada lafat-lafat yang dirofakan tadi, wahua ada 4, wahua arba'atun, yaitu ada 4, arba'atu asya'a, ada 4 tabi', yaitu an-na'tu wal atfu wa tauqidu wal badal, yakni na'at atau sifat, atof, tauqid dan juga badal tadi. Ini gambarnya adalah lafat-lafat yang atau isim-isim yang dibaca rofa. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana dan saudaranya kana, khobarnya inna dan saudaranya inna, serta at-tabi' lil marfu atau lafat-lafat yang jatuh setelah ini ya. Yang tabi itu apa? Tabi itu yang ikut atau yang gandul lah ya. Dalam istilahnya yang gandul gitu kan. Nah, ada 4, naat, atof, taukid dan juga badal. Oke. Nah, ini saya buat tabelnya kan. Tapi sebelum ke tabel kita baca dulu. Babul fa'il. Ya. Bab menerangkan tentang fa'il. Fa'il itu apa sebenarnya? Fa'il itu pelaku ya, aktor. Kalau dalam bahasanya aktor, pelakunya. Kalau dalam bahasa apa namanya? Indonesianya apa? Subjeknya, subjek. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'al. Fa'il adalah isim ya yang dibaca rofa, al-marfu yang dibaca rofa, al-madhkuru yang disebutkan qablahu fi'luhu yang disebutkan sebelum fa'il tersebut, yakni fi'ilnya dulu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Contoh, doroba zaidun, Zaid memukul. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjeknya dulu baru predikat. Zaid memukul. Kalau dalam bahasa Arab, predikatnya dulu. Apa? Doroba zaidun. Wahua ala kismain. Fa'il itu terbagi menjadi 2. Zahirun, fa'il yang zahir. Atau fa'il yang nampak. Wa mudmarun, fa'il yang dhamir. Atau isim dhamir. Fadzahiru, fa'il isim dhahir nahwu qauluka qama zaidun. Contoh dari fa'il isim dhahir adalah lafaz qama zaidun. Wa yaqumu zaidun, yaqumu zaidun, wa qama az-zaidani, qama az-zaidani, wa yaqumu az-zaidani, wa qama az-zaiduna, wa yaqumu az-zaiduna, wa qama ar-rijalu, wa yaqumu ar-rijalu, wa qamat hindun. Hindun ini apa? Perempuan ya, walaupun tidak ada taknya, tapi perempuan hindun. Qamat ya. Jadi tidak segala yang punya tak, yang ada taknya itu perempuan. Terkadang ada tak yang laki-laki. Contoh siapa? Usamah ya. Ada Usamah itu pakai tak, tapi laki-laki ya. Jadi banyak zaman dahulu Hamzah namanya Nabi itu
pakai tak, tapi mudzakkar, bukan muannas. Jadi tergantung adat Arabnya ya. Hindun nggak ada tahnya tetap perempuan. Watakumu hindun. Ya ini penjelasannya. Al-fa'ilu al-ismul marfu'ul madhkur qablahu fi'il. Isim yang dibaca rafa yang sebelumnya ada fi'ilnya. Nah, fa'il terbagi menjadi dua. Fa'il isim dhahir, fa'il isim dhamir. Contoh fa'il isim dhahir. Zaidun, az-zaidani, az-zaiduna ini ya. Kelihatan semua ya. Ini sampai dengan hulami orang ya. Kalau dhamir itu terbagi menjadi tiga. Ada mutakalim, ada mukhatab, ada ghaib. Mutakalim itu siapa? Mutakalim itu yang berbicara. Mutakalim itu yang berbicara. Bisa saya, bisa kita atau kami ya. Itu mutakalim. Dalam bahasa Arab ada namanya mutakalim wahdah. Wahdah itu saya, ya, satu orang yang berbicara saya. Ada mutakalim ma'al ghair. Mutakalim yang berbicara satu dan yang lain ya. Nahnu kita. Contoh, darabtu darabna. Darabtu darabna. Yang menjadi fa'il yang mana? Tu ini. Karena ini adalah dhamir mutakalim. Darabna juga. Ini yang menjadi fa'il. Mukhatab, kalau mukhatab itu adalah lawan bicara yang diajak bicara, namanya mukhatab. Kamu ya, kalian ya. Dorobta, dorobti, dorobtuma. Kalau dorobta siapa? Laki-laki, kamu laki-laki. Dorobta, kamu laki-laki memukul. Dorobti, kamu perempuan memukul. Dorobtuma, kamu berdua memukul. Bisa keduanya laki-laki, bisa keduanya perempuan, atau salah satu laki-laki, salah satu perempuan bisa. Dorobtum, dorobtunna ya. Ini laki-laki banyak, dorobtunna, perempuan banyak. Nah, tati, tumatum, dan tuna ini adalah fa'il isim dhamir. Yang apa? Mukhatab. Kemudian yang ghaib. Ghaib itu artinya yang dibicarakan, yang tidak diajak bicara. Nah, orang biasanya salah memahami. Ghaib itu berarti orang yang tidak ada, bukan. Ghaib itu orangnya tidak diajak bicara. Seumpama saya cerita tentang Zaid kepada Amr di depan saya. Zaid itu seperti ini. Padahal Zaid di samping saya. Tapi saya membicarakan dia dan tidak mengajak dia untuk diskusi atau mengajak dia untuk ngomong. Nah, namanya juga udah ghaib. Jadi ghaib itu tidak lantas kemudian dianggap tidak ada orangnya. Bukan, tapi ghaib itu yang dibicarakan atau bukan yang diajak bicara. Kalau diajak bicara namanya mukhatab. Yang berbicara namanya mutakalim. Oke. Waqamat al-hindani wa taquma al-hindani waqamat al-hindati. Nah, terusannya ya. Wa taqumu al-hindatu waqamat al-hunudu wa taqumu al-hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dzalika. Dan contoh-contoh lain dari fa'il isim dhahir. Wal mudmar nahwu qauluka darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma ila akhirih sampai darabna. Oke. Kemudian naibul fa'il ya. Naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il itu adalah awalnya dia adalah maf'ul. Karena kemudian fa'ilnya tidak diketahui atau fa'ilnya tidak dinampakkan, maf'ulnya ini kemudian berubah menjadi fa'il, menempati tempatnya fa'il, menjadi naibul fa'il. Naib itu artinya apa? Pengganti ya. Maka ada di dalam KUA itu kan namanya naib. Naib adalah orang yang mengganti posisi dari wali sebenarnya. Naib pengganti, naibul fa'il ya. Babul maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il. Bab menerangkan tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau disebut dengan naibul fa'il. Wa huwa al-ismu al-marfu' alladzi lam yuzkar ma'hu fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rafa. Alladzi lam yuzkar ma'hu fa'il, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Tidak diketahui atau tidak disebutkan fa'ilnya. Fa in kana al fi'lu madhiyan.
Kalau fiilnya fiil madhi, maka dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fiilnya fiil madhi, maka huruf awalnya harus di dhammah dan huruf sebelum akhir harus di kasroh. Wa in kana al-fi'lu mudhari'an, kalau fiilnya fiil mudhari', maka dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Huruf awalnya di dhamma dan huruf sebelum akhirnya di harokati fathah. Wa huwa ala kismaini. Ya, naibul fa'il seperti dengan fa'il tadi ada dua, yakni ada naibul fa'il isim dhohir, ada naibul fa'il isim dhamir. Fadhahir nahwu qauluka duriba zaitun. Contoh lafaz duriba zaitun. Zaid dipukul, bukan Zaid memukul, tapi Zaid dipukul. Siapa yang memukul? Ya nggak tahu, karena kan tidak disebutkan apa fa'ilnya. Maka duriba zaitun. Contoh, misal ketika fa'ilnya disebutkan doroba amrun zaidan. Ya, awalnya gitu, doroba amrun zaidan. Amr memukul Zaid. Nah, karena amrnya ini dihilangkan atau ditutupi atau disembunyikan biar nggak tahu ya, maka lafadznya menjadi duriba zaitun. Yang awalnya zaidan menjadi maf'ul, diubah tempatnya menjadi tempatnya fa'il menjadi duriba zaitun. Ya, Zaid dipukul gitu ya. Kemudian wayudrabu zaitun, Zaid juga dipukul tapi dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk fi'il mudhari'. Zaid akan dipukul atau Zaid sedang dipukul. Wa ukrima amrun, Amr dimuliakan. Wa yukramu amrun, Amr juga dimuliakan. Kalau ukrima pakai fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Kalau yukramu ini fi'il mudhari'. Ya, fi'il madhi ya kan? Tadi kan kalau fi'il madhi ukrima di dhammah awalnya di kasroh sebelum akhir. Yukramu di dhammah awalnya di kasroh di apa? Di fathah sebelum akhir. Wal mudmaru nahmu qauluka, kalau naibul fa'il isim dhamir contohnya adalah darabtu duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribat, waduriba, waduribu, waduribna. Nah ini naibul fa'il ada yang zahir, ada yang dhamir. Kalau yang zahir contohnya fi'il madhi. Duriba zaitun tadi kan. Duriba zaitun ini fi'il madhi karena fi'il madhi. Maka dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Huruf awalnya doroba, huruf awalnya adalah dot, maka di dhammah. Wa kusira ma qabla akhirih. Dan huruf sebelum akhir apa ini? Ro di kasroh. Kenapa kok memakai redaksi kusiro makobla akhir? Di kasroh huruf sebelum akhir. Bukan menggunakan redaksi huruf yang kedua di kasroh. Kenapa harus gitu? Karena tidak semua fi'il madhi jumlahnya 3. Ini kan 3, ghoroba kan? Tidak semua fi'il madhi huruf-hurufnya 3. Ada fi'il madhi yang hurufnya 4 ya. Contoh fa'lala ya. Fa'lala. Fa'lala berarti kalau di apa menjadi di dhammah awalnya di kasroh huruf sebelum jadi fu apa fa'lala fu fa'lala fu apa fu'lalila fu'lila ya itu. Kemudian fi'il mudhari' contohnya yudrabu zaitun. Yudrabu zaitun. Yudrabu ini fi'il mudhari' maka dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Huruf pertama ya di dhammah, sebelum akhir ro di apa? Fathah. Ro ya. Yudrabu zaitun. Yang menjadi naibul fa'il mana? Zaitun. Ini jadi naibul fa'il. Kemudian naibul fa'il fi'il dhamir. Apa? Isim dhamir ya. Isim dhamir. Ada mutakalim, mukhatab, ghaib. Durib ya. Durib, nah pakai duri semuanya. Duribta, duribti, ila akhiri sampai duribta. Oke. Nah, ya. Selanjutnya adalah apa? Isim yang dibaca rofa ya, yakni mubtada. Mubtada ini dibaca rofa selamanya ya. Babul mubtada wal khabar.
Bab menerangkan tentang mubtada dan khobar. Al-mubtada huwa al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamiril lafziyati. Mubtada itu apa? Mubtada itu isim yang dibaca rofa. Al-ari anil awamir, yang apa? Yang sepi atau yang apa? Yang sepi atau yang terhindar dari amil-amil lafzi. Amil-amil yang lafzi atau yang terlihat, ya. Wal khabar huwa al ismu al marfu al musnad ilaihi. Nahwu qauluka zaidun qaimun wa zaitani qaimani wa zaituna qaimuna, ya. Kalau apa? Khabar adalah isim yang dibaca rofa yang bersandar apa? Al musnad ilaih, ya. Nahwu qauluka zaidun qaimun wa zaitani qaimani wa zaituna qaimani. Artinya bersandar itu sama dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya itu mufrad, maka dia juga mufrad. Contoh zaitun qaimun, ya. Zaitun mufrad satu, qaimun maka juga mufrad satu. Terus wal mubtada'u kismani. Mubtada ada dua. Dhahirun wa mudmarun. Mubtada isim dhahir, mubtada isim dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dzikru. Mubtada isim dhahir adalah mubtada ma taqaddama dzikru, yang sudah dijelaskan. Wal mudmar isnani. Sedangkan mubtada isim dhamir ada dua, isnani asyara ada dua. Wahya ana wa nahnu wa anti wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahwu qauluka, seperti ucapan ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalika. Wal khabaru kismani, khabar ada dua, mufradun wa ghairu mufradin. Mufrad dan ghairu mufrad, ya. Mufrad itu bukan berarti satu apa? Satu, tapi mufrad itu artinya tidak jamak, ya. Ini di dalam masalah khabar. Wa ghairu mufrad. Kalau ghairu mufrad itu namanya jamak. Fal mufradu nahwu zaitun qaimun wa zaitani qaimani wa zaituna qaim. Wa ghairu mufrad arba'atu asya'. Khobar yang ghairul mufrad ada empat. Al-jarru wal majrur, jar majrur. Wal dharfu dharf. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, berupa fi'il dan fa'ilnya. Wal mubtada'u ma'a khabarihi, berupa mubtada' dan khabarnya. Nahwu qawka zaitun fiddari wa zaitun indaka wa zaitun koma abuhu wa zaitun jariyatuhu dahibatun, ya. Kita lihat al-mubtada. Apa mubtada? Al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamil lafziyah, adalah isim yang dibaca rofa yang sepi atau yang tidak dipengaruhi oleh amil lafzi atau amil yang kelihatan. Amil lafzi itu apa? Seperti contoh tadi, amil yang menasabkan an, kelihatan an yadriba, ya. Dia dibaca nasab, kelihatan siapa yang menasabkan, yaitu an. Tapi mubtada i'rab rofa tidak diketahui atau tidak disebutkan, tidak terlihat siapa yang merofakkan. Nah, namanya apa? Amil maknawi ibtida. Karena dia bertempat di depan, maka dia dibaca rofa. Mubtada ada dua, zahir dan dhamir. Zahir contohnya zaitun qaim, ya. Al-muslimuna mujahiduna, al-muslimatu mujahidatun, ya. Zaitun, al-muslimuna, al-muslimatu, ini termasuk isim dhahir, menjadi mubtada. Kalau isim dhamir mutakallim, contoh tadi ana, nahnu. Khotob anta, anti, antuma, antum, antunna. Ghaib wa dia laki-laki satu. Dia perempuan satu. Huma dia dua, baik laki-laki maupun perempuan. Hum mereka laki-lakinya, hunna mereka perempuan. Contoh huwa mudarrisun, dia laki-laki itu seorang guru. Dia mudarrisatun, dia perempuan itu seorang guru, ya. Kemudian khobar, tadi kan khobar itu ada dua, mufrad dan ghairul mufrad. Nah, mufrad itu bukan berarti kok satu, bukan. Kalau dalam masalah khobar ini, yang dimaksud mufrad itu apa? Tidak jamak, ya. Kalau ghairul mufrad adalah jamak. Khobar mufrad, ya, contohnya zaidun qaimun, zaidani talibani. Qaimun menjadi khobar, talibani menjadi
khobar. Al-muslimuna mujahiduna menjadi khobar. Mujahidatun menjadi khobar. Nah ini mencocokkan antara khobar dan juga mubtada'nya. Kalau Z-nya ini mufrad satu, qaimun juga satu. Zaidani dua Zaid, maka toliba tolibani. Al-muslimuna mujahidu. Nah, al-muslimatu mujahidatun ya. Domirnya menyesuaikan ya. Kalau ghairul mufrad terbagi menjadi empat. Nah, ingat lagi ghairul mufrad itu berarti jamak ya, bukan mufrad. Contohnya adalah al-jar wal majrur. Ad-dhorof fi'il ma'a fa'ilihi mubtada ma'a khobarihi. Contoh yang pertama adalah jar majrur. Khobarnya itu berupa jumlah jar majrur. Contoh, Zaidun fid dari. Zaid utawi Zaid ya. Zaid fit dari iku ing dalam omah, di rumah fit dari. Nah, fit dari sekaligus ini menjadi khobar. Namanya khobar jumlah atau khobar ghairul mufrad. Karena kenapa dikatakan ghairul mufrad? Terdiri dari dua unsur, jar dan juga majrur ya. Yang mengejarkan dan juga yang dijarkan, fi dan ad-dari. Ini menjadi khobar. Begitu juga dengan dhorof. Zaidun indaka. Inda ini dhorof. Kemudian yang didhorofi adalah ka. Apa namanya? Dhamir ka. Zaid berada di samping. Al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, al-fi'lu ma'a fa'ilihi bisa difahami dengan mudah. Artinya jumlah fi'liyah. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Zaidun qoma abuhu. Zaid berdiri bapaknya. Nah, ini siapa yang berdiri? Zaid apa bapaknya? Ya, yang berdiri adalah bapaknya. Zaid tapi Zaid koma ngadeg abu musopo bapaknya Zaid. Yang berdiri adalah bapaknya Zaid. Zaid bapaknya berdiri. Al-mubtada'u ma'a khobarihi. Khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya. Contoh Zaidun jariyatuhu dahibatun. Zaid jariyatuhu ya, pembantunya ya, dahibatun itu sedang pergi. Zaid pembantunya Zaid artinya dahibatun itu pergi. Nah, Zaidun menjadi mubtada, jariyatuhu dahibatun menjadi khobar ya. Menjadi khobar, maka khobarnya adalah khobar ghairul mufrad ya, berupa jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan juga khobar. Ini mubtada ya. Ini khobar dari mubtada Zaidun ya. Jariyatuhu sendiri juga mubtada. Saya ulangi ya. Zaidun itu mubtada. Khobarnya mana? Jariyatuhu. Ya. Nah, jariyatuhu sendiri ini juga menjadi mubtada lagi. Dhahibatun menjadi khobar dari jariyatuhu. Jadi ada dua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang pertama zaidun jariyat. Jumlah yang kedua jariyat hibatu. Jadi jumlah yang kedua berada pada khobar jumlah yang pertama. Jadi gitu ya. Itu namanya khobar ghairul mufrad. Selanjutnya babul awamil ad-dakhilah al-mubtada' wal khobar. Bab menerangkan tentang lafat-lafat yang mengamalkan yang masuk pada mubtada dan khobar. Artinya lafat yang merusak apa daripada mubtada dan khobar. Ya, khobar itu kan awalnya asalnya kan sama-sama dibaca rofa. Karena kemudian kemasukan amil-amil yang masuk ini ya, ada yang dibaca nasab, ada yang dibaca rofa. Ada yang dibaca rofa, ada yang dibaca nasab. Wahia kana wa akhwatuha. Ya. Amil yang masuk pada mubtada khobar yakni kana dan saudaranya. Wa inna wa akhwatuha, inna dan saudaranya. Wa dhanantu wa akhwatuha, dan dona dan saudaranya. Adapun dona nanti tidak jelaskan di dalam pembahasan ini karena merujuk pada tadi lafat-lafat yang dibaca rofa. Sedangkan dona isimnya tidak ada yang dibaca rofa. Fa'amma kana wa akhwatuha fa innaha turfa'ul isna wa tunsabu al-khabara. Kana dan akhwatnya itu merofakan isim dan menasobkan khobar. Wahia kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa lisa wa ma zala wa man fakka wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwu kana wa yakunu wa kun.
Wa asbaha wa yasbihu wa asbaha. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma asbaha dzalika. Kita bahas ini. Kang Kana Taufik, dan saudaranya. Kang Taufik. Ya kan? Nah, ini mungkin udah jam 10 ya. Ini Oh apakah iya, iya. bukan atau gimana? Oke, saya besok dilanjutkan pada bab kana ini ya, karena sudah menjelang malam jam 10, maka saya hentikan pada bab kana ini ya. Oke, eh, saya serahkan kepada Kang Ilyas untuk barangkali ada yang bertanya gitu ya. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Kang Taufik atas pemaparannya. Tadi sudah panjang sekali ya, sampai bab kana wa akhwatuha. Oke. Teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ada Kak Fitra sama Kak Zehi ya. Kalaupun nggak ada, nggak masalah, nanti bisa tanya di grup atau tanya via Japri juga boleh. Ya, kalau sudah ya, kalau tidak ada mungkin langsung dicukupkan saja ya, Kak Fitrah atau Kak Zahi, karena memang sudah lumayan larut malam. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Taufik yang sudah memaparkan, insya Allah ilmunya berkah ya. Amin. Afwan. Ya, kita juga yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan daripada ngaji kitab Ajurumiyah. Ya baiklah, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dalam tutur kata dan sebagainya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan milik pribadi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan keluar teman-teman semua. Ya, izin untuk close ya.